ajmain. Izin kami menyapa para ayah bunda dari wilayah Indonesia Timur, dari Ternate dan sekitarnya. Kalau dihitung masuk waktu Indonesia Timur nanti sekitar jam 10. Juga kami menyapa ayah bunda yang ada di wilayah Indonesia Tengah yang mungkin sekarang di sekitar jam 9 pagi. Yang kami hormati para pimpinan pesantren Kuningan Kiai mudah-mudahan dengan kegiatan dan program keberkahan dari Allah Ta'ala yang kami banggakan para ayah bunda semuanya yang senantiasa berupaya istiqomah dalam menyiapkan generasi di masa yang akan datang yang insya Allah akan menjadi berubah peradaban Indonesia lebih baik lagi. Izin ayah bunda menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kajian hari ini, terkait dengan kajian parenting yang akan disampaikan oleh pimpinan kami di pesantren ini. Yang pertama akan diawali dengan perkataan. Mari sama-sama kita awali dengan kalimat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kemudian acara kajian hari ini semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, mari kita simak bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh ananda kita atas nama Rizky Fathur Rahman, kelas 11 IPS 2 Asar Lampung Barat, dengan jumlah hafalan beliau 7 juz. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair
وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan ananda yang bacakan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Ayah bunda semuanya, ada 3 hal yang kemudian ini tidak akan pernah terputus ketika kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah pernah berwasiat dengan 3 hal tersebut. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, dan yang ketiga adalah ilmu yang senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentu 3 hal tersebut harus disiapkan dari sekarang, termasuk diantaranya anak soleh yang kelak mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, dan doa-doanya akan tembus langit kemudian untuk bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ayah bunda semuanya, tentu untuk menyiapkan anak yang soleh harus disiapkan dari sekarang dan harus disiapkan oleh kita semuanya, oleh orang tua dan sebagai suami dan istri. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kajian parenting akan membawakan bagaimana kiat membentuk anak solih dan solihat yang akan dibawakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan Al-Mukarram Kiai Mulyadin LCMH. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Allahumma barik fi awladina wa tullabina wa talibatina wahfadhhum wa la tadurruhum wa wafiqhum lima tuhibbu wa tarda warzuq walidihim birrahum wa taqwahum wa habib ilaihimul iman wa zayyinhu fi qulubihim wa karrih ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan waj'alhum minar rasyidin. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah keberkahan kepada seluruh anak-anak kita semuanya, kepada para santri, para siswa dimanapun mereka berada. Jangan biarkan mereka berada dalam hal yang membahayakan. Lindungilah mereka semuanya. Anugerahkan taufik dan hidayah. Bukan segala hal yang Engkau ridhai, ya Allah. Karuniakan kepada kedua orang tua mereka bakti dan ketakwaan mereka. Tumbuhkan rasa cinta dan sayang terhadap keimanan dalam hati-hati mereka. Tumbuhkan rasa benci dan tidak suka terhadap berbagai kemaksiatan.
dan jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semuanya dari pasangan-pasangan kami, dari keturunan anak cucu kami, penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amma ba'du, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang sudah berkeluarga sesuai dengan fitrahnya itu pasti mendambakan keturunan, anak cucu, sehingga mereka yang berkeluarga kemudian terlambat memiliki keturunan, dengan sedikit cemas mereka berupaya untuk segera konsultasi kepada dokter kandungan atau para medis lainnya agar segera diberikan keturunan yang bisa melanjutkan estafeta dan nilai-nilai perjuangan dari kedua orang tuanya. Jadi anak ini merupakan aset. Kadang harta yang banyak, rumah yang megah, sekalipun terasa sunyi dan sepi ketika tidak ada anak dalam keluarga tersebut. Jadi ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrahnya demikian. Kecuali kalau memang fitrahnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak dipandangnya sebagai beban, sebagai hal yang memberatkan kehidupannya. Sehingga di beberapa negara Eropa yang tentu yang non-muslim, mereka bukan hanya tidak mau memiliki anak, bahkan memiliki pasangan pun sesuatu yang dihindari. Kalau untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, ya mereka seperti binatang saja. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Ila akhir ayat. Sungguh telah dihiasi bagi manusia kecintaan, kesenangan, kesukaan terhadap syahwat, memiliki keinginan, beda dengan malaikat. Cinta, sayang, linnisa, kepada pasangan, kepada perempuan, itu yang normal. Makanya kalau ada sebagian kelompok yang mengatasnamakan hak asasi manusia, kemudian dengan dalih terlahir beda seperti yang lain, fisiknya laki-laki tapi dalamannya perempuan, atau dengan kata lain perempuan jadi-jadian, atau sebaliknya demikian. Ini jelas menyalahi fitrah. Ya, dan nanti kita akan bahas itu boleh jadi karena salah pola asuh di dalam keluarga. Fitrahnya demikian, laki-laki senang dengan perempuan, menikah, kemudian wal banin, setelah menikah ingin memiliki anak keturunan. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin. Pasti ingin memiliki keturunan. Nabi Zakaria alaihissalam, ya, yang Allah abadikan
salah satunya dalam surah Maryam, itu dikisahkan oleh Allah bagaimana usaha yang sangat luar biasa untuk memiliki keturunan. Ya. Ayat yang kedua dan selanjutnya itu, halaman pertama, halaman kedua itu berbicara tentang Nabi Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Allah menyebut hambanya yang bernama Zakaria ketika memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, nidaan khafiyya, dengan permintaan yang lembut, yang pelan. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam Allah uji dengan terlambat memiliki keturunan. Di usia pernikahannya lebih dari 60 tahun atau 50 tahun, belum Allah anugerahkan keturunan. Dia bukan tidak berusaha, berdoa terus. Ya. Bahkan di ayat yang keduanya Allah berfirman, ayat yang keempat, mohon maaf, Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, tulang-tulangku sudah mulai lemah, sendi-sendiku sudah mulai lemah, sementara rambutku juga sudah
persepsi, ya, visi dan misi para orang tua antara suami istri. Ini harus seiring, harus sinergi, tidak boleh beda satu dengan yang lainnya. Gitu. Doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kedua orang tua, oleh ayah, bunda gitu. Atau yang saya bacakan tadi, Rabbana hablana. Ya Allah, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan kami. Azwaj ini pasangan yang selaras, ya, tidak saling bertentangan. Gitu. Imro'ah dalam bahasa Arab berarti perempuan, tapi Al-Quran selalu menggunakan kata azwaj. Azwaj, pasangan, karena ada keselarasan di sini. Tidak mungkin lahir qurrata a'yun, keluarga yang menyejukkan mata, menenangkan jiwa, kalau tidak sevisi antara suami istri. Ini harus diinikan dulu. Sevisi, semisi, bersinergi satu dengan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kalau tidak, ya, maka mohon maaf, ya, ini susah untuk melahirkan, ya, generasi yang soleh dan solehah. Suami yang begitu mensupport pendidikan anaknya, istri sebagai, dalam istilah bahasa Arab, madrasatun ula lil aulad. Ya. Bunda ini merupakan sekolah pertama buat anak-anaknya. Tapi jangan salah dipahami bahwa pendidikan itu tanggung jawab istri, tidak gitu. Itu tanggung jawab berdua, bahkan tanggung jawab ayah yang paling dominan seharusnya. Ya. Kalau dikatakan Ustadz ini tadi sampaikan bahwa ibu merupakan sekolah buat anak-anaknya. Iya, sekolah. Tapi ayahnya kan sebagai kepala sekolahnya, membuat kurikulumnya, menyediakan sarana prasarananya. Bukan hanya sekolah. Sekolah itu dari berbagai, ada guru, ada murid, ya, ada kurikulum, kemudian ada kepala sekolah, ya, kemudian ada sarana prasarana yang lainnya. Itu tidak bisa semua-muanya itu diserahkan kepada bundanya. Demikian juga dengan bundanya juga luar biasa. Harus begitu berupaya untuk menampilkan sosok istri yang begitu taat sama suaminya. Azwaj, ini pasangan yang serasi, ya, yang sevisi, gitu. Kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Ya. Tatkala usia senja baru Allah karuniakan seorang anak bernama Ismail. Allah uji dengan cara apa? Memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawanya dari Palestina itu ke Makkah Al-Mukarramah. Sementara dia masih bayi kecil, masih bayi merah. Di tempat, di lembah yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Yang Allah gambarkan itu dalam doa Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati ila akhir ayat. Ya Rabb, aku tempatkan sebagian daripada keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan. Ya Rabb, jadikan mereka kelak orang yang senantiasa menegakkan sholat. Jadikan hati-hati orang itu condong kepadanya. Jadi orangnya itu bukan hanya good looking, tapi mampu menarik simpati orang yang di sekitarnya. Dan karuniakan mereka rezeki yang dari berbagai buah-buahan. Ini bisa kita ngambil pelajaran bagaimana Siti Hajar, Sayyidatu Hajar, mendidik, membina, ya, memparen Ismail alaihissalam.
yang bisa dikatakan single parent, mendidik Ismail alaihissalam. Kalau dia salah didikan, boleh jadi keluar kata-kata, ayahmu tuh sekian tahun gak pernah ngurus kamu tuh. Ayahmu tuh ya kemana saja tuh dan sebagainya, kan boleh jadi yang manusia biasa gitu. Ya. Tapi dia berupaya untuk mendidik sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai wanita solehah, pasangan ideal Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menjadikan Ismail itu bangga sama ayahnya gitu. Walaupun belasan tahun ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian 16 tahun kemudian Ibrahim alaihissalam baru berjumpa kembali dengan segenap rasa rindu dan kangen luar biasa terhadap putraannya Ismail alaihissalam. Ternyata tidak lama setelah itu Allah uji lagi dengan perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ismail juga turut, luar biasa nurut. Ya abatif al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Itu kata-katanya. Ya abati, abah ini lebih halus daripada ya abi. Ya, dalam bahasa Arab itu. Ya abati, wahai ayahandaku, kerjakanlah ya apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Gak kebayang ayah bunda sekalian, ya seorang ibu membesarkan putranya belasan tahun kemudian suaminya baru datang kembali gitu. Kalau salah didikan boleh jadi musuhan itu, baru-baru disambut itu, paling disambit yang ada. Ini pentingnya ya sinergi antara suami istri. Ya, ketika azan berkumandang di rumah, ya kedengaran azan, ya ayahnya yang ngajak ke masjid, bundanya yang menyiapkan pakaiannya, gitu. Kalau perlu diwudukan kembali nih, anak usia 4 tahun, 5 tahun, tidak masalah dibawa ke masjid, karena sudah diajarin gitu. Kadang ya masyarakat juga memandang anak-anak jangan bawa anak-anak ke masjid lah, itu karena boleh jadi pola pendidikan, pola asuh di rumah yang salah, sehingga tidak menjaga adab, tata krama sopan santun. Walaupun fitrahnya anak-anak itu pasti bermain, lari ke sana kemari. Tapi kalau normal saat sholat ikut sholat, sudah terbiasa di rumah diajak, maka diajarin, mohon maaf, diajak ke masjid, insyaallah akan turun. Ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah sevisi, semisi, bersinergi, ya, maka insyaallah anak-anak kita akan melihat kita semuanya. Akan melihat kita semuanya. Lebih mudah untuk diarahkan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, cepat saja, menjadi teladan yang baik. Teladan ini memang ada pepatah gitu ya. Lebih sulit menyolehkan orang tua, menyolehkan diri sendiri daripada menyolehkan anak-anak kita semuanya. Keteladanan. Karena anak-anak sering tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Namun mereka kerap melakukan apa yang kita kerjakan. Kalau kita ingin dihargai, ingin didengarkan kata-katanya, ingin ditaati, maka berupaya kita untuk menjadi teladan yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanatun. Sungguh telah nyata ada dalam diri Ibrahim alaihissalam keteladanan yang baik. Ada pepatah yang mengatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bahasa keteladanan itu lebih fasih, lebih afdol daripada bahasa verbal. Ya, daripada bahasa verbal. Ada kisah ya seorang anak berkunjung ke rumah temannya gitu. Ya. Begitu masuk, dia mendapati di dapurnya itu piring-piring yang tidak rapih, dan dapati juga sebagian
piringnya masih kotor di tempat cuci piringnya gitu. Ini anak ini tiba-tiba minta izin untuk mencuci piringnya gitu, ya. Kemudian setelah itu dia masuk, namanya anak kecil 4 tahun 5 tahun, ya, masuk ke kamar, diajaklah temannya, kemudian kamarnya berantakan, dirapihkan, ditarik spraynya, dilipat selimutnya gitu kan. Itu kok aneh gitu kan. Orang tua teman dari anak tersebut kemudian bercerita, ini anak aneh ya gitu dah. Masih kecil tahu sudah luar biasa laten perhatian terhadap kebersihan dan kerapihan. Ternyata itu memang melihat, ya, merasakan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini yang sederhana, ya. Saat sholat tiba, ya, gitu. Sholat tiba, kemudian bergegas ke masjid karena memang orang tuanya mencontohkannya demikian, ya. Ingat bahwa ketika kita, ya, membuat kesalahan sekali, anak itu boleh jadi dua kali, 3 kali. Kita melakukan kesalahan, ya, di hadapan anak, apalagi kalau berantem suami istri, wah ini akan membekas luar biasa terhadap anak-anaknya gitu. Harkat dan martabat orang tua itu jatuh di hadapan anak-anak itu. Ya kan, kalaupun ada masalah maka ya tidak diselesaikan di hadapan anak, ya, tidak diselesaikan di hadapan anak. Selesaikan berdua, tentu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Ya, yang namanya berkeluarga, ya, pasti ya ada masalah, ya. Dan masalah itu sebenarnya Allah ciptakan karena bentuk sayang Allah kepada kita semuanya, agar kita, ya, diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita melenceng nih gitu. Ketika ada masalah, ya pasti kita karena meninggalkan hal yang diperintahkan atau yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada masalah itu diingatkan. Ya, demikian. Ini yang kedua, ya, berupaya untuk menjadi teladan baik dari sisi kata-kata, sikap, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca buku misalkan, ya. Kalau orang tuanya di rumah begitu pulang kerja sibuk main HP gitu, ya. Tidak melibatkan anak gitu kan. Suami istri masing-masing di kamar sih masing atau satu ruangan, tapi masing-masing pegang gadgetnya gitu, ya. Ya kenal seperti orang jauh saja gitu. Makanya orang anak tuh akan melihat gitu. Lama kelamaan juga akan menuntut kepada orang tuanya untuk dibelikan HP, dan dipastikan ketika usia masih belia, ya, di bawah 10 tahun, belasan tahun, mereka sudah dibelikan HP, sulit untuk dikendalikan. Minat bacanya akan turun, ya. Kemudian termasuk juga semangat dalam belajar. Mengapa? Jangan salahkan anak. Itu karena mereka meniru kita semuanya, ya. Jadi kalau kita ingin menyalehkan anak, solehkan diri sendiri. Ya, baik itu dilihat oleh anak maupun tidak dilihat oleh anak. Vibrasinya insya Allah juga nyampe kepada anak kita semuanya. Jadi kalau di pondok pesantren ini, santri yang ada masalah gitu, ya kami kadang bertanya kepada orang tuanya, ayah bunda sedang apa di rumah, ada apa di rumah gitu. Pasti ada masalah. Itu vibrasinya nyampe kepada anak kita semuanya. Jadi kita soleh, memberikan keteladanan dalam segala, baik di hadapannya maupun di belakang anak-anak kita semuanya, dalam segala hal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciptakan rumah yang ramah anak. Ya. Ini mohon maaf nih, kok bahasanya seolah rumah tidak ramah anak, bukan gitu. Dari pola asuh toxic parent, yakni pola asuh yang secara tidak sengaja menghancurkan karakter anak kita semuanya. Saya yakin nggak ada yang disengaja gitu menghancurkan karakter anak, nggak ada gitu.
tapi tanpa kita sadari, ya, karena keterbatasan kita dalam mengelola emosi, ya, keterbatasan kita dalam pengalaman, keterbatasan kita dalam ilmu, gitu. Tanpa kita sadari, kita sudah menghancurkan masa depan atau karakter anak-anak kita semuanya. Ini maksudnya ini toxic parent ini, ya. Jadi pola asuh yang tanpa kita sadari itu menghancurkan karakter anak kita semuanya. Ya. Apa contohnya? Ya, ciri-cirinya. Yang pertama, ya, sumbu pendek. Mohon maaf, ini sumbu pendek, ya. Atau cepat emosi, marah, ya. Marah seringkali bermula dari rasa lelah, ya. Ayahnya kerja gitu dari berangkat pagi, ya pulang malam gitu. Kadang anaknya itu, mereka kan nggak tahu ayahnya capek gitu. Yang penting ya begitu ketemu ada permintaan, ada keinginan, langsung ya menyampaikannya kepada orang tuanya, merengeklah, permintaannya agak maksa dan sebagainya gitu. Benar orang tuanya, ayah lagi capek, gue tahu ayah lagi capek. Kemudian keluarlah kata-kata yang tidak pantas, ya. Ini secara tidak langsung ini menghancurkan ya karakter anak-anak kita semuanya, belajar cara marah dari orang tuanya. Bahkan tanpa disadari kemudian curhat gitu kan tentang di kantornya gitu. Bahkan curhatlah tentang pasangannya gitu. Gitu, ya. Jadi orang tua belum bisa berdamai dari rasa lelah, sering menjadikan anak sebagai pelampiasannya. Ibu walaupun di rumah, ya, ibu rumah tangga biasa, jangan dipandang sebelah mata. Itu kerjaan sangat luar biasa, berat itu. Ya, bangun pagi harus membereskan rumah, menyiapkan sarapan, nyuci pakaian, setelah itu setrika, mandiin anak, ya kan, nyuapin, ngurus dan sebagainya. Itu kerjaan yang luar biasa itu. Ya, kalau kita suami menyiapkan khadimah atau apa namanya pembantu atau asisten rumah tangga gitu untuk mengerjakan dari A sampai Z, itu luar biasa berat itu. Ya, kadang untuk dandan pun enggak, ya, dandan pun ya tidak sempat untuk menyambut suaminya gitu. Dan suaminya tidak ngerti juga, sudah capek, ingin disambut oleh istrinya, sementara istri juga capek luar biasa gitu. Yang ngurus anak, ya, apalagi lebih dari 1, 2 masih kecil-kecil seperti itu. Ya, mana sempat untuk dandan, sementara suaminya boleh jadi kerja, ya, di tempat yang umum, di sana campur laki-laki perempuan dengan dandanan yang menor, menarik gitu ya. Membayangkan gitu kan hal itu terjadi sama istrinya. Tapi sayang, sebagian suami tidak mengerti hal itu gitu. Ya, kalau ngerti ya siapkanlah khadimah semuanya. Biarkan istrinya yang berdandan, ya, memakai pakaian yang disukai oleh suaminya. Tapi jarang itu terjadi, terutama di awal-awal pernikahan, ya. Secara finansial belum mapan 100%. Gitu. Yang kedua di antara ciri toxic parent ini adalah terlalu mengontrol, ya, atau bahasa parentingnya adalah over parenting, ya, over parenting. Pola asuh yang berlebihan, di mana orang tua terlalu terlibat dalam kehidupan anak. Sayang sih tadinya gitu, tapi tidak membiarkan anak mandiri menyelesaikan masalahnya gitu. Ya, sehingga ya baru-baru ini kita baru ya apa namanya mendengar ya, karena anak itu mendapatkan bulian verbal, ya, dari temannya, ya, antara SMA yang terjadi di salah satu kota di Indonesia gitu, ngadu ke orang tuanya gitu. Orang tuanya terlibat langsung berakhir dengan apa namanya tindak
pidana, ya dipenjarakan sekarang ini. Itu salah satu di antara bentuk over parenting. Jadi terlalu mengekang lah gitu. Kalau anak tidak dibiarkan tumbuh berupaya menyelesaikan masalahnya, maka kemandirian dari anak yang kita inginkan, yang kita cita-citakan lebih baik daripada kita, jangan berharap bisa tumbuh baik dengan baik. Kita belajar misalkan dari kepompong, ya, kupu-kupu itu berasal dari ulat, mohon maaf, ya, dari ulat kemudian berdiam diri gitu ya, berubah kemudian jadi kepompong. Kalau kepompong itu kita paksa ya untuk kita buka gitu, sebelum waktunya, ya, dengan alasan kasihan ini dia terkurung di dalam biar tidak pengap, ya, biar tidak sesak. Akhirnya kita buka ya, alih-alih berkembang menjadi kupu-kupu yang indah, ya, itu perlahan pasti ya ulat yang dalam kepompong tersebut akan mati. Demikian juga dengan kita semuanya, ya. Anak kita ada saatnya kita layani sebagai raja, ya. Tapi ada kalanya untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Anak yang sudah masuk usia SD itu seharusnya untuk urusan pribadinya seperti mandi, ya, kemudian memakai pakaian, sarapan, makan di rumah, itu jangan dilayani lagi sama kita sebagai orang tua, ya, dididik supaya tumbuh kemandiriannya, ya, mandi sendiri, udah usia SD walaupun baru kelas 1, kelas 2 gitu, ya, paling kita pantau ini cara mandi yang benar seperti ini gitu. Bukankah dari sudah dimandikan kan dari kecil sampai usia TK sudah tahulah, anak sudah belajar bagaimana cara mandi yang pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya sampai dinyatakan bersih. Itu sebagai contoh, ya. Kemudian ketika ada aduan dari anaknya terkait dengan sikap teman-temannya gitu, ya kita berupaya untuk bersikap objektif lah gitu, bahwa anak kita masih belia gitu, pelakunya juga temannya juga masih belia gitu, yang belum tentu orang tuanya tahu gitu. Nah, kita jangan terlalu terlibat dalam menyelesaikan anak kita langsung datang ke sekolah gitu dan sebagainya. Kita didik anak-anak gitu. Kenapa dek teman kamu mukul sama adik? Alasannya apa? Ditanya, oh tiba-tiba didorong gitu. Kamu dorong nggak sebelumnya? Iya main, nah itu. Lain kali, nah itu. Diajarkan lah. Seperti itu. Ya. Nah, termasuk ketika menginjak usia SMP atau belasan tahun, SMP atau pesantren gitu. Ya, kadang masalah pasti ada gitu. Namanya hidup, ya, bergaul satu dengan yang lainnya, itu pasti ada. Ya, permasalahan yang kita kenal dengan bully, secara verbal terutama gitu. Kadang menyebut nama yang tidak sesuai dengan itu memang salah gitu. Jelas salah gitu. Kadang menyebut orang tuanya itu jelas salah juga gitu. Al-Quran juga mengatakan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Dan ila akhir ayat. Tidak boleh membuli satu dengan yang lainnya. Nah, tapi itu pasti akan terjadi walaupun ada larangan. Nafsu manusia demikian. Nah, orang tua berupaya untuk bersikap tenang, bukan berarti diam, tapi kita memberikan pengertian kepada anak, termasuk juga berkomunikasi dengan pengelola pendidikannya, dengan wali kelasnya, ya, dengan pimpinan sekolahnya gitu. Ya, agar mereka yang menyelesaikan, karena itu terjadi di sekolah, permasalahan terjadi di sekolah, biarlah yang punya otoritas menyelesaikan itu semuanya. Ini contoh di antara over parenting, ya. Jadi terlalu mengekang sehingga pertumbuhan anak itu terlambat, kemandiriannya terlambat. Sampai SMA pun ya pada akhirnya
tidak sanggup untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya, seperti kejadian baru-baru ini di salah satu kota di Indonesia. Ayah bunda yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga dari toxic parent ya adalah terlalu longgar atau permissive parenting. Ini kebalikan dari yang kedua. Pola asuh yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak serta jarang mendisiplinkan mereka. Biarkan juga anak-anak, ya kan? Jangan disuruh-suruh, jangan dicegah-cegah gitu. Ini tidak baik juga gitu. Ketika memang bermain kemudian berlebihan, cenderung membeli orang gitu, kita harus berikan pengertian. Ya, anak kita ini berikan pengertian. Bahkan mungkin boleh jadi harus ada di sini harus ada kesepakatan kontrak lah, yang dalam bahasa Al-Quran itu tahzir ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, sungguhnya di antara pasangan kalian, kata Allah, ya, boleh jadi istri atau suami, wa auladikum, di antara anak-anak kalian, aduwalakum, ada akan jadi musuh kalian semuanya, pasti ada masalah nanti. Ya. Gitu. Fahdharuhum, maka dipantau, ya. Dipantau itu artinya bukan diawasi, buat kontrak, buat kesepakatan, bukan dikekang ya. Ingat, ya, bukan dikekang. Kalau dikekang itu nanti anak agak berkembang gitu. Itu terserah orang tuanya gitu. Mau kuliah itu. Nah, mau kuliah apa? Terserah ini ayah, terserah bunda. Ngambil jurusan apa? Terserah bunda. Di mana? Terserah bunda. Pokoknya terserah saja. Gak ada kemandirian. Begitu selesai kuliah, mau jadi apa? Terserah. Bingung. Pada akhirnya kan orang tuanya juga yang pusing sendiri pada akhirnya. Ya. Sebaliknya di sini, ini yang permissive parenting. Jadi kebablasan lah, tanpa aturan. Pokoknya selesai SMA, kamu mau kemana? Mau kuliah apapun, jurusan apapun, dan kurang pengarahannya. Alhamdulillah, udah selesai. Kurang pengarahannya, sehingga yang terjadi adalah anak begitu bebas, pengawasan atau kurang dari pengawasan orang tua. Lambat laun juga orang tua akan merasakannya. Loh, kenapa anak saya jadi begini? Anak saya jadi begini, gitu kan? Gitu. Ini masalah. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan lingkungan yang ramah anak, di antaranya kita berupaya untuk menghindarkan diri kita dari toxic parent. 3 di antaranya. Kita bersumbu pendek atau parenting, dan yang ketiga permissive parenting. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas orang tua adalah mempersiapkan anak berpisah dari kita. Karena kita tidak pernah tahu anak kita akan hidup di belahan bumi bagian mana. Ya. Jadi tidak terlalu dikekang, ya. Kita terlalu intervensi, ya, menyelesaikan adaan masalah, kita langsung turun tangan gitu kan dari kecil gitu. Atau lepas begitu saja. Kita harus mempersiapkan anak kita perlahan tapi pasti akan berpisah di kita semuanya. Ya, baik itu kita yang meninggalkan anak-anak kita, besok lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau anak-anak kita disekolahkan, dipesantrenkan di mana gitu. Ya. Itu akan berpisah. Atau kerja di mana, kuliah di mana gitu. Atau berumah tangga. Ya. Yang anak perempuan kita yang teramat kita sayangi gitu. Ketika sudah berkeluarga wajib ikut suaminya. Dan itu harus kita siapkan gitu. Kita didik anak-anak kita semuanya. Keseimbangan. Tadi ya. Keseimbangan. Bukan tidak mengekang, tidak juga tuh membebaskan. Dia tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Sehingga nanti siap untuk berpisah dengan kita semuanya. Ini yang masalah biasanya ini kami di pesantren di Husnul Khotimah. Demikian. Jadi kemandirinya di rumah belum tumbuh. Ya. Kemandirian belum tumbuh. Ya udah kamu biar mandiri ke pesantren saja itu. Itu salah. Berarti memang menimbulkan masalah kepada pesantren. Ya, padahal
Pengurus pesantren bukan mengurus 1-2 orang, puluhan orang. Ya ratusan bahkan ribuan orang seperti di Husnul Khotimah ini. Nah ketika parentingnya di rumah sudah pola asuhnya sudah baik, sudah benar, nah, cenderung ya kami tinggal memoles dan sebagainya gitu. Atau sebagian orang tua, pokoknya pesantren itu ya tempat laundry lah, ya gitu. Kami serahkan pakaian kotor dengan uang tertentu, pokoknya gak mau tahu, ya pakaian sudah dalam keadaan bersih, rapih gitu dan wangi. Gitu. Kalau ada masalah, yang salah adalah tempat laundrynya. Namanya orang bukan demikian, punya hati, punya telinga, punya jiwa. Kesolehan orang tua di rumah masing-masing sangat berpengaruh ya terhadap putra putrinya. Bahkan makanan yang disajikan, ya uang yang diberikan oleh ayah bunda kepada anaknya juga sangat berpengaruh terhadap kesolehannya, ya tentang terkait dengan prestasinya dan kedisiplinannya. Ya. Jangan mainkan semua peran, izinkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, tadi ini, ya. Kita tidak boleh terlalu mengekang nih. Over parenting tadi itu. Ya. Biarkan menyelesaikan sendirilah. Gitu. Karena sejatinya kita belajar dari sejarah, ya tokoh-tokoh besar, ya para pejuang itu, tokoh-tokoh hebat itu, baik di dunia, ikan maupun di nasional kita, itu mereka terlahir bukan dibesarkan bukan dengan pemanjaan, tapi mereka dibesarkan dengan penuh kepayahan, perjuangan gitu, ya luar biasa. Ya. Siapkan anak agar mandiri untuk berpisah, bukan berpisah untuk mandiri. Ini yang kadang sebagian, udah kamu pesantren saja biar mandiri gitu. Tahu-tahunya di sini makan harus ngantri. Ya, gitu. Belajar ngantri, ya makan memang kita siapkan gitu, tinggal makan saja. Ya, mandi pun juga ngantri. Kalau di rumah boleh jadi satu orang anak satu kamar. Ya, di sini satu kamar untuk 4-5 orang santri. Ya, gitu. Ya bagi yang tidak mau ngantri ya lama lah gitu. Apalagi mungkin diselangi ke aktivitas lain gitu di buang air besar dan sebagainya kan, boleh jadi harus nunggu beberapa menit, belasan menit gitu. Butuh antrian. Oh, nggak mau ngantri lah gitu, akhirnya ngeluh, ngadu, nyalahin teman-temannya, nyalahin lingkungannya. Padahal masalah itu pasti akan ada dan timbul dimanapun, baik di pesantren maupun di luar pesantren. Nah ini tugas orang tua, ya ayah bunda yang memiliki anak yang masih usia SD, ya, usia SMP gitu, berupaya untuk memperhatikan tumbuh kembang anak-anak kita semuanya. Tetap fahdharuhum, ya, kita pantau, kita awasi perkembangannya. Kalau ada salah, ditegur, bukan dimarahin. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika engkau maafkan anak yang berbuat salah, ya, wa tasfahu itu artinya disalamin, dipeluklah, gitu kan, dirangkul, jangan sampai anak lari dari rumah. Wa taghfiru di sini itu tidak terlalu mengungkit-ungkit kesalahannya, dikuburlah itu, hilang semuanya gitu. Tuh kan kamu, ya, diingat semuanya. Biasanya kadang suami istri ketika ada masalah, kesalahan 2 tahun 3 tahun yang lalu diungkit lagi kan gitu. Loh, kok masih ingat? Disebut lagi itu kan gitu. Suasana akhirnya bukan tambah adem, semakin panas. Waliyazubillah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, berikan pendidikan agama yang memadai. Ya. Sehebat apapun pola asuh, teori apapun yang diterapkan, ya di rumah tanpa pendidikan agama yang memadai, maka itu hanya teori belaka, omong kosong. Ya, anak hormat sama orang tua bukan semata karena ajaran, tapi memang dia memahami betul ini perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengecewakan orang tua hakikatnya adalah mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Anak harus paham betul itu. Mengapa harus memuliakan orang tua? Karena kalau memuliakan orang tua hakikatnya memuliakan diri sendiri. Kelak itu akan merasakannya perlahan itu pasti. Dan memuliakan orang tua hakikatnya berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ya. Ini pendidikan agama yang memadai. Tidak harus di pesantren. Kalau orang tuanya mampu, sanggup
sebagaimana ulama terdahulu ada sebagiannya ya mendidik anaknya gitu, bahkan tidak disekolahkan formal. Jadi ada homeschooling ya, di rumahnya, karena orang tuanya bisnis di rumah gitu, bisnis di rumah ya, online misalkan gitu kan. Kemudian kalau orang tuanya berpendidikan, paham agama semuanya, kemudian bisa mendatangkan guru-guru les gitu datang ke rumah, silahkan yang dilakukan. Tapi kalau terlalu dekat kan, tidak bermain dengan anak-anak, tidak bersosial, itu juga masalah kelak nanti. Ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Nah, ini pendidikan agama yang memadai gitu ya, biar mereka tumbuh kembangnya itu kan memiliki frame yang sesuai dengan keinginan kita semuanya. Tadi kepala madrasah menyampaikan bahwa anak kita itu salah satu aset ya. Rasul mengatakan ketika kita meninggal dunia, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Setiap anak Adam ketika meninggal dunia, semua amal kita terputus ya, kecuali 3 hal. Di antaranya adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu mustahil terbentuk kalau tidak diberikan pendidikan agama yang memadai ya. Dilanggar di masjid ya, di pesantren seperti Husnul Khotimah ini yang kita mengadopsi kurikulum ya nasional ya dan kurikulum agama, sehingga dari Husnul Khotimah ini kita bisa melahirkan calon-calon birokrat yang mengerti agama, dokter, ya kan, ilmuwan, calon ulama gitu. Dari sini kita bisa masuk ke berbagai perguruan tinggi favorit nasional maupun internasional ya. Dari sini juga bisa mereka ke Timur Tengah dan sebagainya. Ini salah satunya di antara opsi untuk memberikan pendidikan agama. Kemudian mulai sedini mungkin ya, ajarkan agama ini ya. Islam, kalau belajar dari Nabi Zakaria kan, sebelum istrinya hamil visinya sudah diterapkan kan, wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati aqirah fahabli min ladunka waliya. Jadi visinya disebutkan juga tujuannya, mengapa minta anak ya. Saya khawatir saya ini sebagai rasul nabi ya, sementara aku sudah tua, istriku mandul, khawatir tidak ada yang melanjutkan perjuangan. Jadi visinya sudah jelas dulu gitu ya, gitu. Ya, kemudian di ayat yang berikutnya, ayat kesekiannya, wa atainahul hukma sobiyya, diberikan ketentuan, diberikan norma-norma, aturan ya, sobiyya, di waktu dia masih sobi ya, masih kecil. Sobi itu ya usia 4 tahun ke bawah itu masih sobi. Kalau kita mungkin balita lah ya, bayi bawah 5 tahun itu sobi, masih kategori sobi. Sudah ajarkan wa atainahul hukma sobiyya gitu. Ya Yahya khudhul kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Hai Yahya, kata Allah, khudhul kitaba biquwwah ya, peganglah kitab ini dengan kuat gitu. Kita ajarkan Al-Qur'an ya. Ketika anak sudah mampu untuk berkata ya, kita sudah ajarkan Al-Qur'an ya. Bukan hanya mereka belajar, tetapi juga melihat kedua orang tuanya sejak dini ya, terutama masalah akidah ya, akidah dulu ya. Kemudian ya, pilihkan lingkungan belajar yang islami ya, ini ya, pilihkan lingkungan belajar yang islami. Kalau dulu Muhammad Al-Fatih itu dia kirimkan lah, jadi Sultan Murad ya, Sultan Murad dengan Umi Hatun ya. Umi Hatun itu istrinya daripada Sultan Murad. Itu karena memang keduanya sibuk gitu ya kan, keterbatasan waktu, dititipkan kepada guru-guru hebatnya gitu. Ya gitu. Kemudian tapi dititipkannya lengkap dengan apa? Ini uangnya buat bekal dan buat makan Pak Ustadz gitu, bukan hanya nitip anaknya. Lengkap dengan cemetinya. Ini buat cemetinya nih. Ya. Cambuk nih buat apa? Buat nyambuk anak saya. Jangan sungkan. Jadi totalnya harus diberikannya gitu. Ya. Kalau Muhammad Al-Fatih ini masalah, cambuk gitu. Suatu ketika Muhammad Al-Fatih
melihat cambuk itu. Cambuk siapa itu? Pak Ustadz, ini cambuk dari ayahmu. Kemudian dia seolah senyum sinis. Dikiranya itu nggak akan berani gitu gurunya itu. Ya ketika melanggar langsung dicambuk itu. Dia kaget gitu kan. Sayang sudah dapat izin dari orang tua kamu untuk mencambuk kamu ketika kamu salah. Itu luar biasa. Ya kan? Dari orang tua itu. Nitipkan kepada gurunya lengkap dengan cemetinya. Kalau kita ya mungkin lengkaplah dengan bahasa menyerahkan semuanya, ya kan, didik sesuai dengan yang Islami dan jangan sungkan tegakkan aturan. Boleh jadi cemetinya itu, cambuknya itu adalah aturan yang telah dibuat oleh lembaga. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, ya, saya nyampaikan 5 saja, ya. Bagaimana membentuk anak soleh dan solehah. Doa. Tadi yang disampaikan itu 4 hal. Pertama tadi itu kan sifatnya teoritis, usaha manusiawi, ya kan? Usaha manusia, ikhtiar manusiawi gitu. Sementara anak-anak kita semuanya itu, ya, memiliki jiwa, memiliki pikiran, memiliki hati. Siapa yang mengolah itu semuanya? Siapa yang memiliki itu semuanya? Zat pemilik kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita berupaya secara manusiawi untuk mendidik anak kita gitu, luar biasa. Tapi kurang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya juga, nggak boleh. Ingat ya, ayah bunda sekalian, kita ini tidak mampu memberikan hidayah kepada anak kita. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Ya. Abu Talib ya saat meninggal dunia berupaya untuk dituntun, ditawarkan Rasulullah, enggak mau. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran, fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah memberikan hidayah. Jadi hidayah itu hak prerogatif Allah. Ini mahal banget, ya. Ini mahal banget. Belum tentu orang yang terlahir dalam keadaan dalam keadaan muslim, ya, keluarga muslim, tumbuh di lingkungan muslim, ya. Kemudian mati husnul khotimah, belum tentu. Ya, karena hidayah milik Allah Subhanahu. Kita berupaya ikhtiar manusiawinya kita optimalkan, ya. Kemudian berikutnya adalah kita terus melibatkan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa, dengan amalan-amalan kita. Kita menghindari maksiat, menjaga makanan kita semuanya agar doa kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah senantiasa mendoakan, mengabulkan doa-doaku." Maka Rasul mengatakan, "Ya Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki makananmu." Ya. Jadi sekilas antara permohonan Sa'ad dengan jawaban Rasulullah gak nyambung, tapi Rasulullah mengatakan, "Demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya atau dalam tangannya." Ya. Ya. Makanan, minuman yang mampu menumbuhkan daging atau daging yang tumbuh dari makanan yang haram, ya, neraka lebih utama baginya daripada dikabulkan doanya. Jadi ada erat kaitannya gitu, ya. Libatkan Allah Subhanahu wa taala, berupaya kita menjalankan syariat Allah sebaik mungkin, sebisa mungkin. Belajar terus untuk taat kepada Allah, menghindari kemaksiatan apa sedikit apapun. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan kesalahan. Istighfar terus. Ya, kemudian terus berdoa kepada Allah. Ya, doa-doanya banyak. Ya. Di antaranya ini doa yang biasa saya baca dan bisa dihafal oleh Bapak Ibu sekalian, ayah bunda. Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berkahilah kami, untuk kami. Limpahan keberkahan untuk kami. Berkah itu dalam bahasa fikih itu, ya, ziyadatul khair, ya, wa baqauha. Bertambahnya kebaikan demi kebaikan,
Kemudian langgengnya kebaikan itu menyertai kita semuanya. Itu barokah namanya. Ya Allah, limpahkan keberkahan untukku fi auladina, pada anak-anak kami, keturunan kami. Wa dzurriyyatina, keturunan kami. Wahfadhum. Ini kurang alif ya. Wahfadhum, lindungilah mereka ya Allah. Wala tadurruhum, jangan biarkan mereka dalam bahaya. Warzuqna birrahum, karuniakan kepada kami bakti mereka ketika kita sudah tua gitu. Lalu ditambahkan wa wafiqhum lima tuhibbu wa tarda, karuniakan taufik. Taufik itu persetujuan Allah ya. Jadi kalaupun saya ilustrasikan begini. Kita misalkan tinggal tidak jauh dari masjid, dengar azan setiap saat. Ya, kita mampu untuk jalan. Tapi kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Itu tandanya Allah belum berikan taufik, Allah belum setuju dengan kita untuk melakukan kebaikan. Itu bahaya, ya. Maka boleh ditambahkan di sini wa wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, karuniakan taufik kepada mereka ya untuk melakukan sesuatu yang Engkau cintai, Engkau sukai dan Engkau ridhai. Demikian ayah bunda barangkali kajian singkat parenting kita pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu, hikmah, keimanan, kesabaran kepada kita semuanya untuk mendidik, mentarbiyah putra-putri kita semuanya sehingga kelak mereka akan berbakti pada kita, mendoakan kita semuanya dan terus beramal soleh, pahalanya yang baik pada kita semuanya saat kita sudah meninggal sekalipun. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa pemaparan materi terkait dengan parenting yang insya Allah ini menjadi bekal untuk kita semuanya. Sedikit tadi ini bisa diamalkan oleh kita bersama, dan tentu ini bersama dalam hari ini adalah suami istri, kemudian orang tua dengan pihak sekolah atau pondok pesantren, karena membentuk karakter pribadi anak yang solih-solihah ini butuh kolaborasi kita semuanya. Izin coba kami rangkum dari materi yang disampaikan oleh pimpinan pondok kami terkait dengan kiat membentuk anak soleh dan solihah adalah yang pertama, menyamakan visi dan misi antara suami dan istri. Ini betul sekali karena terkadang ada kontradiksi antara perlakuan antara suami dan istri ketika menghadapi permasalahan di anak. Ini mohon ayah bunda kita semua untuk menyamakan visi dan misi di antara kita semuanya. Kemudian berikutnya menjadi teladan yang baik, karena anak-anak lebih mudah meniru apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita ucapkan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi kita, dan tentu kita harus berusaha untuk menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Yang ketiga adalah ciptakan rumah yang ramah anak. Tentunya di sini butuh kolaborasi antara suami dan istri mewujudkan rumah yang nyaman untuk anak-anak. Karena salah satu alat ukur anak nyaman di rumah kita adalah ketika anak liburan, anak akan lebih betah di rumah dibandingkan dengan hangout dengan teman-temannya atau keluar rumah dengan teman-temannya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah berikan pendidikan agama yang memadai. Karena menyiapkan pendidikan agama yang memadai ini adalah bagian dari kita menyiapkan investasi terbaik untuk akhirat kita, yaitu membuat atau menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya atas izin dan bantuan dari Allah Ta'ala. Yang kelima, yang jauh tidak kalah penting adalah senantiasa berdoa. Berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk kita, untuk diberikan kemudahan dalam memberikan keteladanan, dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak. Tadi ada potongan kalimat yang bagi saya sangat menarik sekali. Tugas orang tua adalah menyiapkan anak berpisah dari kita,
karena kita tidak tahu anak kita akan tinggal di belahan dunia mana, atau ada dua kemungkinan, anak kita mendahului kita atau kita mendahului anak kita. Maka kita berharap ketika kita meninggal dunia kelak, kita tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakangnya. Ataupun nanti ketika misalnya anak kita meninggal lebih dulu daripada kita, maka kita berharap, kita pastikan bahwa anak kita bersaksi di hadapan Allah bahwa orang tua telah memberikan pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Selanjutnya ayah bunda, tadi poin yang keempat yang sangat menarik adalah memberikan pendidikan yang memadai. Salah satunya adalah menyiapkan tempat pendidikan terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Salah satu alternatif yang bisa menjadi salah satu pilihan adalah memondokkan anak-anak kita semuanya. Oleh karena itu, kami dari Husnul Khotimah mengajak kepada ayah bunda semuanya untuk mendaftarkan atau bergabung bersama dengan kami, dengan Husnul Khotimah, yang insya Allah masih dalam proses pendaftaran online dari tanggal 1 September sampai dengan nanti tanggal 14 Desember. Ayah bunda semuanya bisa memberikan informasi ini untuk handai tolan, untuk sanak saudara, untuk kawan-kawan, untuk bisa bergabung di Husnul Khotimah. Dan ayah bunda semuanya bisa memberikan informasi dari link-link yang kami sebarkan, dari YouTube yang kami sebarkan, dari media sosial dan lain sebagainya. Mari bergabung dengan Husnul Khotimah, dan insya Allah pelaksanaan tesnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember. Dan pada tanggal 15 Desember, kemudian berikutnya kami pun melayani beberapa tempat tes, diantaranya tes yang langsung di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan, di Husnul Khotimah 1. Kemudian berikutnya untuk tes di wilayah Jawa Barat ada di Bekasi, kemudian ada di Jakarta. Untuk di Jakarta berada di YAPI Al-Azhar Wamangun, dan untuk di Bekasi ada di Regis. Kemudian di Jawa Tengah ada di Semarang, dan di Jawa Timur ada di Kediri. Adapun untuk pelaksanaan tes yang diselenggarakan di luar Jawa, untuk tahun ini kami membuka dua skema. Skema offline bagi perwakilan yang menginginkan pelaksanaan secara offline, kami akan mendatangkan penguji dan pengawas ke lokasi. Adapun yang tidak memungkinkan untuk skema offline, maka kami akan mempersiapkan tes secara online, sehingga tidak ada lagi kendala, kesulitan mendaftar, kesulitan tes dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami mengajak ayah bunda semuanya mendaftarkan. Barangkali ada putra putrinya yang sudah kelas 6 yang akan masuk ke MTS, atau kelas 9 SMP atau MTS yang akan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Husnul Khotimah. Kami tunggu bergabung bersama Husnul Khotimah di link pendaftaran psbhusnulkhotimah.sch.id. Dan boleh juga ayah bunda semuanya menyebarkan informasi-informasi berkaitan dengan PSB ke tetangga, ke handai tolan, ke saudara, dan ke kawan-kawan. Itu barangkali ayah bunda semuanya, dan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda semuanya yang telah membersamai putra-putrinya, yang telah mengikuti kegiatan Zoom hari ini, dan mudah-mudahan sedikit waktu yang diberikan oleh pimpinan pondok berkaitan dengan ilmu parenting ini bisa diaplikasikan. Dan tentu kami mengaturkan permohonan maaf jika dalam pemaparan penyampaian materi banyak kekurangan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya, sebelum ditutup sebelum keluar dari Zoom meeting, berkenan untuk absen dengan berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan operator. Ya, siap. Ditunggu sebentar ayah bunda untuk tidak keluar dari Zoom. Sama. Udah bagikan. Dengan rumah. Sudah.
Silahkan yang pertama, berikan senyum terbaiknya ya Bunda. Sudah? Ulang lagi. Siap. Sudah? Yang kedua, silahkan. Yang ketiga. Udah. Terima kasih Ayah Bunda atas kehadiran dan kebersamaan dengan kami dalam agenda parenting. Dan mari sama-sama kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallah wa bihamdika. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sama-sama, Pak. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Jazakallah Ustaz. Makasih ya banyak. sama-sama, Bun. Ya, sama-sama. Ridhonya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Semoga ya Bunda sehat semuanya. Jazakillah khair, mohon bimbingannya terus untuk Fatihah. Baik, sama-sama. Izin Insya Allah. Ustaz. Ya, semoga ya Bunda sehat semuanya, berkah. Ya, Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Ustaz. Ya, sama-sama. Izin live Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya. Lagi kemarin ini teh kotak lupa air putih ke Jazakallah Ustaz. Izin keluar ya Ustaz. Izin Baik. keluar Ustaz. Baik. Jazakallah. Ya, sama-sama.